Shirley misal, nggak ada. Walaupun artinya baik, Shirley itu apa nah? Rabbi shrahli wa yassirli. Apa artinya? Kemudahan. Artinya baik, cuma habaib gak make. Kenapa? Kebanyakan habaib nama-namanya mengikuti para datuk-datuknya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa aqqa fi sab'ah, diakekahin kalau sudah umur 7 hari, lepas 7 hari berarti tambah 7, lepas 7 tambah lagi 7, lepas 7 tambah 7, lepas 7 tambah 7 sampai dia balik. Sampai dia balik. Kalau sudah balik, nah gugur, artinya lepas tanggungan orang tua untuk mengakekahi anak. Tapi kalau tetap diakekahi, ya enggak apa-apa. Sebab kullu mauludin murtahinun bil aqiqah, bayi yang lahir itu jiwanya masih tergadai di sisi Allah, belum 100% anak kita digadai. Kita punya emas, kita punya mobil, kita punya sepeda motor, kita punya tanah, kita punya rumah. Suratnya tuh digadaikan. Kira-kira di rumah ini belum milik kita lagi tuh. Kenapa? Surat masih tergadai. Mobil BPKB di mana di penggadaian masih tergadai, bukan milik kita. Sama. Anggih. Sampai kapan roh jiwa manusia itu tergadai? Sampai seorang anak diakikain. Karena itu kalau seandainya orang tua belum mengakahi anak, maka doa anak kada sampai kepada orang tua. Doa anak tidak sampai kepada orang tua. Maksudnya bukan doa-doa ini, bukan doa-doa yang kita panjatkan hari-hari itu. Nanti di hari kiamat sang anak kada berhak menolong orang tua. Ya Allah, orang tua ulun ya Allah, minta tolong ya Allah, tolong dia ya Allah, syafaati dia. Kada, itu bukan bapak pian. Kalau berdoa Rabbi syrahli, Rabbi firli wali walidayya sampai aja. Ya Allah, bukan doa dosa-dosa bapak saya sudah meninggal, ya sampai aja. Tapi nanti di hari kiamat kada bisa menolong. Nggih, ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah. Padahal mereka kadang diberikan wewenang, bisa saling menolong, saling memberikan syafaat berkat rahmat dan barokah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau anaknya soleh, kada kawak menolong. Nah, anak yang soleh ada emang yang kawak menolong orang tua. Lah kok kalau anaknya nggak soleh, kayak apa dianya aja kada selamat, apalagi nolong orang tua. Walaupun anaknya soleh, bukan anak kita sebelum diakikain. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nikah ya. Kalau seandainya kita punya anak, kita punya cucu, diakikain. Kalau laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Kalau nggak punya duit, beb, boleh 1 kambing buat laki-laki. Terserah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, HP pian itu harganya jutaan, Pak, 3 juta, 4 juta. Nggih. Nggih apa nggih? Masa mengakikain nggak mampu? Masa mengakikain anak nggak bisa? Anak minta HP dibari, walaupun 3 juta, 5 juta nggak dibari. 3 tahun lagi rusak, belikan HP lagi. 3 tahun rusak, belikan lagi. Kenapa nggak belikan kambing diakikain aja? Supaya sama-sama mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu. Antara karena itu mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal. Karena itu Abdul Muttalib, ayahanda Rasul, itu spontan langsung memberikan nama Rasul ketika lahir Muhammad. Wah, protes nih di Mekah. Ya Abdul Muttalib, ini apa kisah nih? Dari suku bangsa Bani Hashim, bangsa Abdul Manaf, bangsa suku besar di Mekah yaitu bangsa Quraisy, tidak ada yang bernama Muhammad. Nama dari mana nih? Menyalahi adat istiadat. Apa ujar Abdul Muttalib? Emang nggih, saya tidak berikan nama-nama yang biasa. Saya kasih nama Muhammad biar
dia menjadi mahmud fil ardi wassama, menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Bujur besar-besar menjadi orang yang terpuji. Di langit Nabi Muhammad dipuji, di dunia dipuji, akhlaknya terpuji, ilmunya dipuji, semua dipuji, ketampanannya dipuji, tutur katanya dipuji, semuanya dipuji. Nah, berkat nama juga yang dipengenkan oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Kan ditanya, buat apa biar kasih nama Muhammad? Ya artinya kan terpuji, biar terpuji. Itu namanya tafaul, Pak. Jadi nama apa aja sebetulnya kada apa-apa. Karena itu namanya kenapa biar kayak tadi kan saya kenapa kasih nama Sero kan skop. Ya biar bisa nyekop deh. Kenapa bisa kasih nama Cangkul? Ya biar jadi petani sukses, Win. Nah, misal ini kayak Rasulullah tadi. Kenapa dinamai Muhammad? Biar terpuji di langit dan di bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah ya. Imam Ghazali, beliau ada riwayat menjadi ulama besar. Kitabnya dibaca di seluruh dunia. Nggih, semua orang mengakui kealiman dan kewalian Imam Ghazali. Berkat apa? Berkat nama Muhammad oleh keluarga besar, sekeluargaan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Imam Ghazali ini Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Bayangkan ya, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali menjadi ulama besar. Karangan kitabnya banyak. Diakui ilmunya oleh seluruh ulama dunia. Dia punya saudara namanya Imam Ahmad. Jadi Imam Ghazali itu namanya Muhammad, dia punya saudara namanya Ahmad. Si Ahmad ini, adiknya Imam Ghazali ini adalah orang penceramah, mubaligh. Sekali sidin ceramah, banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim masuk Islam. Berkatnya nama yang baik, maka akan mengeluarkan yang baik-baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti istimewa nama Muhammad nih lihat. Dua lagi, Muhammad Hasan bin Muhammad Khairun Nas. Artinya Khairun Nas ini sebaik-baiknya manusia, Pak. Ini ada hadisnya nih. Khairun Nas, paling baiknya manusia. Anfa'uhum linnas, paling manfaat kepada manusia yang lain. Tanya sama Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Apakah yang ahli sholat? Bukan. Apa yang ahli sedekah? Apa yang ahli zikir? Bukan. Apa yang ahli puasa? Bukan. Apa yang ahli tahajud? Bukan. Siapa orang yang baik? Orang yang baik adalah yang paling bermanfaat hidupnya untuk sesama manusia. Manfaat hartanya, manfaat tenaganya, manfaat pikirannya, manfaat sama umat masyarakat sekitar ini manfaat. Inilah sebaik-baiknya umat manusia. Karena itu jadilah pian sebaik-baiknya umat manusia. Apa yang pian punya, manfaatkan kepada tetangga. Jalan-jalan nih gelap, misal, kasih lampu biar manfaat sama tetangga, maka kita akan tergolong sebaik-baiknya manusia. Jalan licin, kasih koral biar tetangga kada jatuh terpelanting ke selahu. Kasih koral, manfaat sama umat manusia. Banyak. Yang paling utama nih mengajikan, memondokkan, kemudian dibiayai sehingga mendapatkan ilmu, sehingga memberikan manfaat kepada orang lain. Ini paling manfaatnya kemanfaatan yang diberikan oleh umat manusia. Karena itu kalau ada tetangga, saudara, siapa aja yang lagi buat ke pesantren, kasih duit, kasih sangu, biayanya. Perlu kitab kah? Kitab, uang beli kitab. Ini bulanannya tak kasih ini. Paling manfaatnya sesuatu apabila dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu, kepentingan dakwah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang selamat, manusia-manusia dekat dengan Allah, manusia-manusia yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang selamat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Ini sedikit dari urun, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.